Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Ramadan. Berjumpa kembali bersama kami pada program podcast Ramadan, Inspirasi Menuju Hari Nan Fitri. Tentunya bersama saya Andre yang akan membawakan acara podcast pada edisi kali ini. Dan Anda dapat mengikuti informasi terbaru kami di Instagram SMKN 10 Semarang Official dan PHS 10 TV di Instagram. Dan siaran ini dapat diakses di kanal YouTube kami, yaitu di PHS 10 TV. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baik, pada edisi hari ini, tentunya untuk edisi hari ini kita tidak sendiri, tentunya bersama dengan sosok yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita informasikan bahwa beliau merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 10 Semarang. Dan juga beliau memberikan pengaruh yang sangat positif bagi siswa-siswinya dengan perilaku maupun contoh sikap yang baik di ruang lingkup sekolah. Dan siapa lagi kalau bukan Bapak Muslim Anwar SAG. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri. Ya, sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah sehatnya. Semoga juga Mas Andri sehatnya juga. Ya, alhamdulillah Bapak. Dan keluarga Facebook TV, hari ini kita akan membahas tentang tingkatan orang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini menekankan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan menjaga hati dan perbuatan dari hal yang tidak bermanfaat begitu. Dan Bapak, sebetulnya siapa sih Imam Al-Ghazali ini dan mengapa pendapatnya tentang puasa penting dalam Islam begitu? Terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudariku, al-ayat. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama tim PHS 10 TV SMK Negeri Semarang dapat live siaran podcast Ramadan luar biasa. Salat masalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Mas Andri dan keluarga VS 10 TV rahimakumullah. Bulan ini bulan Ramadan, tentunya bulan yang sangat agung mulia, penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah SWT, sehingga perlu kita maknai dan kita isi. Jangan sampai Ramadan itu berjalan kita saja tanpa ada arti dan makna. Sebagaimana tadi Mas Andri menyampaikan bahwa tema atau materi podcast pada siang hari adalah membahas tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum kita membahas tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali adalah siapa tokoh yang bernama Al-Ghazali itu. Beliau adalah nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau tokoh ulama besar yang terkenal. Beliau adalah ulama ahli filsafat dengan beberapa karya yang terkenal. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Disitulah beliau menulis tentang tingkatan puasa. Mengapa harus kita membaca atau mempelajari tingkatan puasa tersebut? Dalam puasa tersebut ditulis tingkatan puasa oleh Al-Ghazali ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan orang yang berpuasa shaumul umum, puasa yang pada umumnya kebanyakan orang. Tingkatan puasa ini adalah mereka yang hanya sahur, kemudian tidak makan, tidak minum, kemudian berbuka. Sehingga puasa seperti ini digolongkan puasa paling rendah.
puasa kebanyakan manusia. Kita melihat bahkan banyak, terutama anak-anak muda. Kalau Ramadan itu sore-sore menjelang berbuka itu apa Mas? Ngabuburit ya Mas? Iya, ngabuburit betul. Harusnya ketika persiapan menjelang buka diisi dengan ibadah. Ada yang maaf Mas Andri malah naik motor ya, balapan motor itu Iya, di betul jalan. sekali. Itu kan nggak ada manfaatnya. Coba kalau kita puasa itu diisi dengan ibadah, misalkan haji. Nah inilah orang yang berpuasa tingkat rendah. Puasa hanya menunggu saat buka puasa. Dari ketika jam 8 ditunggu lagi jam 9, jam 9 itu jam 10 terus gitu. Yang ditunggu hanya makan. Padahal puasa bukan seperti itu. Puasa tingkat rendah adalah tadi yang sebut awam atau umumnya adalah mereka yang tidak makan minum. Kemudian mereka hanya ditunggu adalah bukan puasa. Anggota tubuhnya ya jadi tidak berpuasa, mulutnya masih berbicara kotor, tangannya masih jahil dan sebagainya. Ini adalah puasa yang hanya menahan makan dan minum. Kata Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua adalah sumur khusus, tingkatan puasa yang tidak makan dan minum, tetapi anggota tubuh kita semuanya juga berpuasa. Jadi indera kita termasuk mulut kita berpuasa, menjaga dari perkataan yang kotor, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik dan negatif. Orang yang berpuasa seperti itu tingkatan puasanya shaumul umum, shaumul khusus. Jadi tingkat puasanya lebih baik daripada shaumul umum. Yang tadi hanya itu Mas Andri, hanya tidak makan dan minum. Oh iya betul. Ya, hanya menunggu nanti buka puasa ya, senang mengumpulkan makan banyak ya, es teh. Apalagi Mas anak muda sekarang yang disukai Sebelah, sebelah cilok ya Mas iya, ya, dikumpulkan. Tapi tingkatan yang kedua ini sudah baik karena dia sudah berpuasa, menahan tidak makan minum, juga bisa menahan diri dari segala ucapan perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga Mas Andri adalah tingkatan puasa yang paling tinggi Mas Andri, adalah shaumul khusus, puasa istimewa Mas. Kenapa istimewa? Karena puasa golongan ini adalah mereka tidak makan minum dan seluruh ya anggota tubuh kita, mata kita, hati kita berpuasa. Inilah yang puasa digolongkan puasa lahir batin, jasmani rohani. Bahkan golongan ini adalah sesuatu yang syubhat atau makruh pun ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka orang yang bisa berpuasa tingkat yang tinggi ini ya, istimewa ini adalah mereka golongan para nabi ya, para sahabat. Jadi kalau Mas Andri bisa berpuasa seperti ini termasuk golongan nabi, tingkat para nabi, karena puasanya tidak hanya tidak makan minum, tapi bisa mengendalikan diri, menahan hawa nafsu kita, syahwat kita, dan tentunya menjadi orang yang berpuasa yang sempurna. Itu Mas Andri. Dan Bapak, bagaimana cara meningkatkan kualitas puasa agar mencapai tingkatan yang lebih tinggi begitu? Terima kasih Mas Andri. Ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Andri. Jadi bagaimana untuk meningkatkan puasa itu berkualitas ya, tingkatan yang tinggi. Jelas ibadah itu tanpa ilmu tidak akan bermakna. Oleh karena itu orang beribadah itu harus berilmu. Maka bagaimana supaya ibadah puasa itu masuk ke tingkat tinggi? Ya harus belajar, harus ngaji. Di bulan Ramadan banyaklah mengaji. Supaya apa? Tahu ilmunya beribadah di puasa Ramadan. Banyak kalangan kita, umat Islam kita ya, yang berpuasa sekedar ikut puasa saja, tapi tidak tahu ilmunya berpuasa. Maka ya tadi sia-sia, hanya menahan lapar dan dahaga.
Tapi orang yang berilmu, yang mau belajar ilmu agama, belajar dengan kiai atau ustadz, maka insya Allah tingkat kualitas puasanya akan beda dengan yang tidak belajar. Karena ibadah tanpa ilmu itu akan sia-sia. Maka Mas Andre di bulan Ramadan memperbanyak belajar, mengaji dengan kiai atau ustadz, agar supaya ibadah puasanya berkualitas, tidak hanya puasa menjadi ibadah rutinitas tiap tahun yang hanya menahan lapar dan Baik, keluarga VS Blue TV, dapat kita simpulkan bahwa Imam Al-Ghazali ini merupakan ulama besar yang membagi puasa ke dalam beberapa tingkatan, yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada orang awam atau umum, yang kedua ada khusus, dan yang ketiga ada istimewa. Dan untuk meningkatkan kualitas puasa, seseorang harus menjaga panca indera, hati, dan niatnya dari hal-hal yang buruk. Selain menahan lapar dan dahaga, memperbanyak ibadah dan keikhlasan juga penting agar puasa lebih bermakna begitu. Dan terima kasih Bapak, sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih Mas Tri, semoga bermanfaat dan kita semoga menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat takun, sehingga itu adalah derajat paling tinggi. Semoga puasa kita sempurna. Terima kasih Mas Andre dan tim dari PS 10 TV SMK Negeri Semarang, luar biasa, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warga PS 10 TV, semoga hari ini Anda dapat inspirasi baru yang Anda dapatkan dari podcast Ramadan ini, inspirasi menuju Hari Nan Fitri. Nah, sampai jumpa di edisi menarik berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang inspiratif untuk menemani ngabuburit Anda. Nah, sampai jumpa, salam sehat, salam Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tandanya, banyak cara menikmatinya. Saat bulan puasa tiba, lawan lapar dan dahaga. Emangnya bisa berolahraga agar sehat jiwa dan raga. Ayo kita siapkan jadwal, hunting takjil yang lagi viral. Rasanya anti gagal, tapi jangan yang mahal. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tandanya, banyak cara menikmatinya. Siang panasnya menyengat, wajah rawan jadi pucat. Masih bisa looking on point, cantiknya